Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu pandan santan 4 telur. Nah, resep ini sering dijadikan untuk resep untuk ide jualan ya teman-teman, karena rasanya yang enak, super lembut dan wangi banget. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, di langkah awal kita akan siapkan bahan keringnya dulu ya. Siapkan wadah, lalu kita ayak 150 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang, segitiga biru. Saya juga menambahkan 30 gram susu bubuk, lalu kita ayak. Dan setengah sendok teh baking powder. Nah, semuanya dicampur dan sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah siapkan 4 butir telur, tambahkan 1 sendok teh SP, boleh pakai TBM atau ovalet. Tambahkan juga 140 gram gula pasir. Dan ditambahin sedikit vanili bubuk juga boleh ya. Nah, kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan sebelumnya. Lanjut, ini akan kita aduk rata dulu sebelum dinyalain mixernya. Lalu kita nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja, cukup sebentar aja ya teman-teman. Dan di sini saya tambahkan juga 90 ml santan, saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air. Jadi totalnya 90 ml ya. Dan ini lanjut akan kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Nah, ini lanjut kita rapikan menggunakan spatula. Oke, ini cukup. Setelah itu kita ambil sedikit adonan, saya gunakan sendok aja, 2 sendok makan aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sisa adonan kita akan tambahkan margarin yang udah dilelehkan sebanyak 80 gram. Dan ini juga udah dalam keadaan dingin ya. Dan ini juga salah satu tips biar nanti untuk motifnya itu nggak gampang tenggelam ya teman-teman. Jadi sebelum dimasukin margarin kita ambil dulu sedikit adonan, lalu ditambahin nanti pasta coklat. Oke, lanjut kita aduk rata kembali sampai margarinnya benar-benar tercampur ya. Lanjut tambahkan setengah sendok teh pasta pandan lalu diaduk rata kembali. Dan untuk adonan yang kita sisihkan tadi, tambahkan secukupnya pasta coklat, lalu kita campur rata dan nanti akan kita masukin ke dalam plastik segitiga. Di sini saya juga udah siapkan loyang ukuran 20 cm, dioles dengan sedikit margarin dan ditaburi tepung ya. Boleh juga menggunakan Carlo. Lalu tuang adonan seperti ini, maaf ini nggak kerekod videonya. Lalu dirapikan.
Dan kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu tinggal kita semprotkan aja adonan yang ada pasta coklatnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang lebih cantik lagi itu lebih bagus ya. Untuk motif sesuaikan selera aja. Nah, untuk bikin motifnya saya gunakan sumpit seperti ini. Nah, ini udah jadi, siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan 10 menit. Kita panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 45 menit ya. Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, ini bolunya udah matang ya teman-teman. Di bagian atasnya sedikit retak, mungkin karena terlalu panas ya suhu ovennya. Nah, ini langsung aja kita keluarkan. Nah, ini langsung aja saya potong. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih rapi dan gak berantakan, bisa ditunggu dingin dulu ya. Nah, ini langsung aja saya potong-potong. Kita ambil aja satu, kita akan lihat gimana hasilnya. Nah, bagian dalamnya teman-teman bisa lihat seratnya halus banget, warnanya juga bagus ya. Ini empuk banget teman-teman, juga wangi. Coba kita potong ya. Nah, kelihatannya teman-teman ini beneran lembut banget. Dan soal rasa jangan diragukan lagi, beneran enak banget dan wangi ya teman-teman. Nah, resep ini juga cocok dijadikan ide jualan nih teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari saya dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu mentega meses, tapi ini yang rasa pandan. Nah, pastinya rasanya enak banget, lumer di mulut. Bikinnya sangat gampang dan ini bahannya cukup ekonomis juga. Nah, teman-teman harus cobain resep ini ya. Karena hasilnya sangat memuaskan, lembut, empuk banget, juga super moist. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, masukin 200 gram margarin, boleh merek apa aja. Atau teman-teman mau mix dengan butter itu juga boleh, pasti rasanya makin enak. Lalu tambahkan juga 130 gram gula yang udah di blender atau gula halus ya teman-teman. Karena menggunakan gula halus itu gampang tercampur saat di mixer ya, atau gampang larut gulanya. Nah, tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu kental manis. Lanjut, semua bahan ini akan kita mixer sampai mengembang ya. Tapi kita mix dulu dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur.
Nah, ini udah mulai pucet, tapi saya rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya, biar termixer semua. Lanjut, ini kita mixer kembali sampai benar-benar mengembang dengan kecepatan maksimal. Kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 4 butir telur, tapi kita masukin bertahap ya, satu persatu, biar gampang tercampur. Lanjut, kita mixer dengan kecepatan maksimal, kurang lebih selama 1 menitan ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukin lagi telur yang berikutnya. Nah, ini saya nggak bisa gunakan tangan kiri ya teman-teman, karena tangan saya itu lagi sakit. Saya gunakan tangan kanan aja, walaupun sedikit lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Dan ini lanjut kita mixer lagi selama 1 menitan. Nah, lanjut kita masukin telur berikutnya. Nah, lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai telurnya habis. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 165 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru. Sebaiknya kita ayak dulu. Nah, di sini saya juga udah campur 15 gram tepung maizena ya, teman-teman. Jadi di sini saya satuin langsung. Juga 1 sendok teh baking powder. Lanjut, ini kita mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk rata dulu seperti ini biar tepungnya nggak berterbangan keluar ya. Nah, kalau seandainya udah rata, lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja asal tercampur. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Nah, kalau udah matikan mixernya, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas dan pastikan adonannya udah benar-benar tercampur ya. Nah, ini udah cukup. Setelah itu kita tambahkan 30 gram meses coklat. Lanjut kita aduk menggunakan spatula pelan-pelan aja biar mesesnya nggak hancur. Di tahap ini teman-teman bisa panaskan oven ya. Kita panaskan selama 10 menit di suhu 170 derajat Celcius. Oke, kalau udah tercampur rata, kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm oleh sedikit margarin dan alas di bagian bawahnya dengan kertas roti, lalu tuang adonan. Lanjut kita rapikan atau kita ratakan. Nah, biar adonan benar-benar rata, saya gunakan lidi ya teman-teman.
Lanjut kita hentakan biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini siap untuk kita panggang ya teman-teman. Nah, ini saya coba panggang di suhu yang lebih rendah dari yang kemarin ya, di suhu 160 derajat Celcius, menggunakan api bawah dulu selama 20 menit. Nah, ini akan saya lanjut panggang menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit di suhu yang sama 160 derajat Celcius ya teman-teman, atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40-45 menit, kuenya juga udah matang ya. Ini langsung saya keluarkan dari loyangnya. Ditunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong, biar kuenya nggak hancur. Nah, ini coba kita lihat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh super moist banget. Nah, ini mohon maaf banget saat dipotong nggak bisa ya teman-teman saya videoin karena tangan saya itu lagi sakit. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya cakep banget, super moist dan empuk, juga lembut banget ya, warnanya juga bagus. Ini tuh bolunya wangi banget teman-teman. Sekarang kita akan langsung aja cobain kuenya. Nah, saya ambil satu potong ya. Ini tuh empuk banget. Nah, coba kita potong ya. Nah, ini tuh tekstur kuenya itu lembut. Dan saat dimakan juga lumer di mulut ya teman-teman. Karena dia super moist atau super lembab. Pasti enak banget ya. Nah, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini saya akan bikin bolu pandan menggunakan metode all-in-one. Jadi bikin bolu jadi lebih gampang karena semua bahannya digabung menjadi satu kecuali margarin ya. Nah, ini tuh hasilnya lebih lembut lagi dan empuk. Nah, soal rasa ini enak banget ya teman-teman, wajib dicobain. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di wadah saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau 10 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP. Tambahkan juga 150 gram tepung terigu atau setara 15 sendok makan. Ini kita ayak dulu. Tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk, ini juga kita ayak. Nah, semua bahan ini akan kita mixer, tapi sebelumnya kita aduk dulu ya teman-teman, biar tepungnya ini nggak berterbangan keluar saat mixernya dinyalakan. Nah, ini udah tercampur, sekarang kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah dulu. Nah, mixernya kita matikan dulu, lalu kita rapikan bagian pinggirannya biar nanti lebih rata ya teman-teman saat di mixer. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai mengembang.
Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan tambahkan juga 150 gram margarin yang udah dilelehkan, pastikan juga udah dalam keadaan dingin ya. Nah, ini langsung aja kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Oke, ini cukup. Lalu kita matikan mixernya, lalu diaduk rata menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas, pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata. Oke, ini cukup. Sekarang tinggal kita masukin aja ke loyang. Siapkan loyang ukuran 20 atau 22 cm, oles dengan sedikit margarin dan ditaburi tepung atau boleh menggunakan Carlo. Lalu kita masukin adonan ya. Sebelumnya ini saya aduk dulu. Nah, kalau udah ini tinggal kita hentakan aja. Dan pastikan ovennya udah dipanaskan sebelumnya ya teman-teman, selama 10 menit. Lalu kita akan panggang selama 40 menit menggunakan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Nah, karena di 15 menit pertama bagian atas kue saya itu udah kecoklatan ya teman-teman. Jadi saya pindah aja ke api bawah selama 25 menit. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini kuenya juga udah matang. Hasilnya cantik banget, nggak retak sama sekali, mulus ya teman-teman. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita potong-potong. Saat memotong pun ini berasa lembut banget ya teman-teman. Nah, ini akan kita cobain, kita ambil satu. Nah, kelihatannya teman-teman kalau bolu ini tuh beneran lembut, empuk banget. Warnanya juga bagus. Soal rasa, bolu pandan ini beneran enak banget, juga wangi. Nah, resep ini wajib banget teman-teman cobain di rumah. Juga cocok dijadikan ide jualan ya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu tape pandan panggang super lembut. Nah, ini tuh cara bikinnya gampang banget, hasilnya beneran enak banget, wangi ya teman-teman. Pokoknya resep ini wajib banget teman-teman cobain di rumah ya. Nah, mau tahu cara bikinnya, simak video ini sampai selesai. Oke, di tahap pertama kita akan haluskan 200 gram tape singkong, tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara 1 saset, dan setengah sendok teh vanila cair.
Nah, ini kita lumatkan sampai halus. Boleh menggunakan chopper ya teman-teman, saya gunakan garpu aja. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 4 butir telur dan 2 kuning telur di dalam wadah. Jadi di sini saya nggak masukin putihnya teman-teman, jadi ditambahin 2 kuning aja biar nanti hasilnya lebih lembut. Tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan. Tambahkan juga 1 sendok TSP, lalu di mixer sampai benar-benar mengembang dengan kecepatan maksimal, kurang lebih selama 10 menitan ya. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, dia putih pucat dan kental. Nah, kalau diangkat gagang mixernya itu dia nggak gampang jatuh ya teman-teman. Masih ada lipatannya. Nah, tambahkan juga tape singkong yang udah kita haluskan tadi. Lalu di mixer sampai tercampur dengan kecepatan rendah aja. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan. Saya pakai yang protein sedang ya. Ini sebaiknya diayak dulu biar nggak ada yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 15 gram tepung maizena, diayak juga. Dan tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk. Nah, semua bahan ini kita aduk dulu ya teman-teman sebelum dinyalain mixernya biar nggak ada yang berterbangan keluar. Nah, setelah itu lanjut kita nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja. Kita mix asal tercampur, nggak usah terlalu lama. Kalau udah, tinggal ditambahin aja 150 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Pastikan udah dalam keadaan dingin. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit pewarna kuning muda biar nanti warnanya itu bagus ya. Tapi itu opsional, boleh ditambahin, boleh enggak. Nah, ini lanjut kita mix dengan kecepatan rendah, cukup asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama. Nah, ini saya tambahin pewarna kuning ya teman-teman. Jadi boleh ditambahin, boleh juga enggak ya, sesuaikan selera aja. Ini lanjut di mixer kembali sebentar. Nah, matikan mixernya, lanjut diaduk menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Setelah itu baru diaduk rata dari bawah ke atas. Pastikan adonan udah benar-benar tercampur dan nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, siap dimasukin ke dalam loyang. Nah, ini loyangnya sebelumnya dioles dulu dengan Carlo atau margarin dan ditaburi sedikit tepung ya, teman-teman. Nah, tuang semua adonan. Rapikan. Dan dihentakkan sedikit biar memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Setelah itu tinggal ditambahin topping keju. Jadi untuk topping sesuaikan selera aja ya.
Nah, kalau udah ini siap dipanggang ya teman-teman. Sebelumnya panaskan dulu oven selama 10 menit atau 15 menit. Tinggal dipanggang aja. Panggang selama 30-40 menit di suhu 170 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, ini kuenya juga udah matang ya teman-teman setelah 40 menit. Nah, di bagian atasnya agak pecah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya mulus banget, juga empuk ya teman-teman. Ditunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong. Nah, ini wangi banget. Oke, sekarang tinggal kita potong-potong aja. Nah, sekarang tinggal dicobain, diambil satu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seratnya halus. Ini beneran lembut banget, empuk. Ini juga wangi. Ini matangnya merata. Nah, bagian dalamnya seperti ini, porinya juga halus banget. Untuk rasa ini beneran enak, mantap banget deh. Teman-teman harus nyobain resep ini di rumah. Nah, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Dika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu pandan meses menggunakan metode all in one. Soal rasa udah pasti enak banget ya teman-teman, super lembut, empuk banget. Nah, ini adalah salah satu cara termudah untuk membuat bolu. Siapa aja pasti bisa bikin di rumah. Walaupun pemula, jangan takut gagal ya, dicoba dulu. Nah, mau cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Oke, pertama siapkan wadah, masukin 5 butir telur, gunakan telur yang suhu ruang, dan pastikan wadah atau mixer yang kita gunakan dalam keadaan kering, jangan basah ya. Selanjutnya tambahkan 120 gram gula pasir atau 7 sendok makan, dan seperempat sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, 150 gram tepung terigu protein rendah, diayak dulu ya teman-teman. Jadi saya gunakan protein rendah biar nanti seratnya itu lebih halus. Kalau menggunakan protein sedang itu juga boleh banget. Tambahkan juga 1 saset susu bubuk, diayak juga, dan setengah sendok teh baking powder. Nah, selanjutnya kita mixer adonan dengan kecepatan paling rendah dulu selama 2 menitan ya teman-teman, untuk mencampur semua bahan. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya biar nanti termixer semua. Kalau udah, ini lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih pucat. Kurang lebih selama 5-10 menitan ya, tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Nah, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman. Sekarang kita matikan mixer, lalu kita akan tambahkan bahan cair seperti margarin. Ini udah dalam keadaan dingin ya, sebanyak 120 gram. Lalu lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah, cukup asal tercampur aja.
Oke, kalau udah matikan mixer, sekarang kita rapikan menggunakan spatula. Nah, di sini saya rapikan bagian pinggirannya dulu. Setelah rapi, kita aduk rata dari bawah ke atas, gunakan teknik aduk balik biar adonan ini benar-benar tercampur ya. Jadi ngaduknya itu pelan-pelan aja. Pastikan nggak ada endapan margarin di bagian bawah karena itu bisa membuat bulu kita bantat. Nah, setelah itu tambahin meses coklat sebanyak 3 sendok makan. Karena di sini saya lupa menambahkan pasta pandan. Jadi ini saya masukin meses dulu ya, tapi sebaiknya teman-teman harus masukin pasta pandan dulu baru dimasukin meses untuk yang terakhir. Karena takutnya nanti adonan ini turun dan mesesnya bisa hancur karena sering diaduk ya. Nah, ini saya tambahin 1 sendok teh pasta pandan. Dan saya akan tambah juga sedikit pewarna kuning muda ya, biar nanti hijaunya itu bagus ya teman-teman. Nah, ini diaduk pelan-pelan aja, soalnya tadi udah saya aduk juga ya waktu menambahkan meses coklat. Jadi takutnya nanti adonannya itu bisa turun ya teman-teman, jadi hasil bolonya kurang bagus. Nah, kalau udah ini tinggal masukin aja ke dalam cetakan ukuran 20 cm, dioles dengan sedikit margarin dan ditaburi sedikit tepung. Kita tuang aja semua adonannya. Selanjutnya kita hentakan sebentar untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, tinggal ditambahin aja meses coklat di bagian atasnya, atau teman-teman mau panggang dulu, nanti setelah 20 menitan atau 15 menitan baru ditambahin meses coklat. Jadi sesuaikan selera aja ya. Nah, ini siap untuk kita panggang selama 45 menit di suhu 170 derajat Celcius ya, sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 45 menit, kuenya juga udah matang ya, hasilnya gembul banget. Cantik juga ya teman-teman. Matangnya juga bagus. Nah, ini udah saya pinak piring, tinggal dipotong-potong aja. Saat dipotong ini udah berasa lembut banget ya teman-teman. Yuk langsung aja kita cobain, kita ambil satu bolunya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya itu beneran lembut banget. Porinya juga halus, warna hijaunya itu juga lembut ya teman-teman, karena tadi tambahin sedikit warna kuning. Seratnya juga halus banget, empuk. Untuk rasa ini beneran enak banget, teman-teman harus cobain resepnya. Bikinnya juga super duper gampang. Pemula pasti bisa bikin di rumah juga. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu pandan yang sangat enak, super lembut, super empuk. Cara bikinnya sangat gampang. Ini juga cocok dijadikan ide jualan. Namun secara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya sendiri, di sini saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan, kan 1 sendok teh vanila cair atau yang bubuk juga boleh. Nah, tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, boleh Ovalet atau TBM. Lanjut, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur.
Nah, kalau udah tercampur semuanya, kita pindah ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih 8 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah mengembang. Kita matikan mixernya. Nah, jadi kalau diangkat itu dia nggak gampang jatuh adonannya teman-teman. Lalu akan kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan. Sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 27 gram susu bubuk atau 1 saset susu bubuk Denkau. Nah, ini kita ayak juga. Lanjut, ini akan kita campur rata sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti nggak berterbangan bahan kering. Nah, kalau udah kita nyalakan lagi mixernya, kita mixer dengan kecepatan rendah. Asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama ya. Lalu kita akan tambahkan juga 80 ml minyak atau 12 sendok makan. Akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur. Nah, ini cukup, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan aduk menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, setelah itu akan kita aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Kita aduk balik sampai semua benar-benar tercampur dan nggak ada endapan minyak. Karena itu bisa membuat bolu kita nanti bantet ya. Nah, selanjutnya kita ambil 2 sendok makan adonan ya teman-teman, atau secukupnya. Lalu ini akan kita sisihkan sebentar. Setelah itu di adonan yang banyak, kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, atau secukupnya, sesuaikan selera teman-teman. Lalu kita campur rata. Nah, ini udah cukup. Setelah itu di adonan yang sedikit tadi kita tambahkan pasta coklat secukupnya, lalu kita campur rata. Nah, ini kita masukin ke dalam plastik segitiga ya. Di sini saya juga udah siapkan cetakan oles dengan sedikit margarin di semua pinggirannya, dan di bawahnya saya tambahkan kertas roti. Lalu kita tuang adonan yang pandan. Selanjutnya kita akan ratakan sedikit ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hentakan. Lalu kita akan semprotkan atau bikin motif dengan adonan yang coklat yang udah kita bikin sebelumnya. Untuk motif sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau samaan, teman-teman bisa lihat di video ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin motif menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga boleh. Nah, ini gampang banget, tinggal dicoret-coret aja ya teman-teman.
Nah, di sini saya tambahin lagi untuk motifnya karena masih kurang banyak ya teman-teman. Saya tambahin lagi sedikit lagi. Setelah itu kita bikin motif lagi menggunakan lidi. Nah, kalau udah ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya kukusannya juga udah dipanaskan dan mendidih. Kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa tutup pancinya dialasi kain bersih atau serbet ya, seperti di video. Nah, setelah 30 menit kuenya juga udah matang. Hasilnya cantik banget. Setelah itu kita angkat. Nah, selagi hangat langsung aja kita keluarkan ya. Untuk memudahkan mengeluarkannya, kita sisir dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Lalu tinggal kita keluarkan aja. Ini gampang banget mengeluarkannya. Nah, setelah itu kita buang kertas rotinya. Lalu kita balik dan kita salin ke wadah. Nah, ini dia hasilnya, bolu pandannya udah jadi, cantik banget ya teman-teman. Ini juga cocok dijadikan ide jualan nih. Dari tampilannya aja udah menarik banget ya. Bikinnya juga sangat gampang. Oke, sekarang kita akan potong kuenya. Nah, saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget ya teman-teman. Yuk, coba kita lihat. Nah, kelihatan ya teman-teman, seratnya halus banget. Ini juga super empuk dan lembut banget. Soal rasa nggak diragukan lagi, ini pastinya enak banget ya karena ada aroma pandannya. Ini cocok dijadikan teman yang ngeteh atau ngopi ya teman-teman. Nah, selamat mencoba di rumah ya. Dan sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.